Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zoni Firman Putra dengan NIM 21086112. Prodi Penjaskesrek, dosen pengampu Haripa Lawanis SPD MPD dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan memaparkan materi anatomi fisiologi saya, yaitu ada 3 poin dan fungsi organ pernafasan. Yang kedua, mekanisme ventilasi dan transportasi oksigen. Yang ketiga, volume dan kapasitas vital paru. Masuk pada poin yang pertama, yaitu struktur dan fungsi organ pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen, yang digunakan untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kita masuk pada organ tubuh yang pertama, yaitu ada rongga hidung. Yang kedua ada rongga mulut, ada faring dan ada laring. Terus ada trakea. Lalu ada paru-paru, ada bronkus, ada bronkeolus, dan ada yang terakhir yaitu alveolus. Di dalam struktur organ pernafasan, masuk pada organ yang pertama, yaitu yang pertama hidung, merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut dan selaput lendir yang berfungsi penyaringan, penghangatan, dan pengaturan kelembapan. Yang kedua, ada saluran pernafasan. Yang pertama ada faring atau teka, merupakan persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan yang terdapat 2 katup yang disebut epilogis yang berfungsi sebagai mengatur jalan masuknya ke kerongkongan dan tenggorokan. Yang kedua ada laring, merupakan pangkal tenggorokan yang terdiri atas kepingan tulang rawan yang membentuk jakun dan terdapat celah menuju tenggorokan atau trakea. Di dalamnya terdapat pita suara. Yang ketiga ada trakea atau batang tenggorokan, berupa pipa yang di dindingnya terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, sedangkan lapisan dalam terdiri dari jaringan epitelium basilia. Ada yang keempat yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, hanya dindingnya lebih halus. Yang keempat ada bronkeolus. Bronkeolus adalah percabangan dari bronkus. Saluran ini lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Dan yang keenam ada alveolus. Alveolus merupakan saluran udara bantu membentukkan gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, setebal selaput sel. Fungsi alveolus sebagai permukaan respirasi. Yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru berjumlah sepasang terletak di dalam rongga dan kiri dan kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Di dalam paru-paru terdapat alveolus yang berjumlah lebih kurang 300 juta buah. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan. Ketika bernafas berlapis 2 dan berisi cairan. Struktur paru-paru ada yang pertama bronkus kanan, lalu trakea, bronkus kiri, bronkeolus, cairan pleur,
diafragma, dan yang terakhir ada alveoli. Masuk pada poin yang kedua, yaitu mekanisme ventilasi dan transport oksigen. Yang pertama adalah mekanisme ventilasi. Ventilasi adalah proses pertukaran udara antara desmofer dengan alveoli. Proses ini terdiri dari paru dan ekspansi keluarnya udara dari paru-paru. Ventilasi terjadi karena adanya perubahan tekanan intrapulmonar. Pada saat inspirasi, tekanan intrapulmonar lebih rendah dari tekanan atmosfer, sehingga udara dari atmosfer akan lebih tinggi dari atmosfer sehingga udara akan bertiup ke dalam paru-paru. Yang kedua, ada transport oksigen. Transportasi oksigen ke sel-sel yang membutuhkan melalui darah dan mengangkut karbon dioksida sebagai sisa metabolisme ke kapiler paru-paru sekitar 97 sampai 98,5% oksigen ditransportasikan dengan cara berkaitkan dengan Hb atau HBO2 oksehemoglobin. Sisanya larut dalam plasma sekitar 5-7%. Berkarbon dioksida larut 70% dalam bentuk HO3 atau ion bikarbonat. Poin yang ketiga ada volume dan kapasitas vital paru. Volume terdiri dari beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama, ada volume tidal. Volume tidal merupakan volume udara hasil inspirasi atau ekspansi pada setiap kali bernafas normal. Yang kedua, ada volume cabangan inspirasi. Merupakan volume udara yang dapat dihisap dengan kekuatan inspirasi yang lebih kuat setelah volume tidak dilakukan pada kekuatan normal sebanyak kira-kira 300 ml. Yang ketiga, ada volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi merupakan volume ekstra yang dapat dikeluarkan atau dihembuskan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Pada keadaan normal sebanyak sekitar 100 ml. Yang keempat, ada volume residu. Volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspansi kuat, kira-kira sebanyak 150 mm. Ada rumus. Rumusnya KL sama dengan VT tambah VCI. KRF sama dengan VCE tambah VR. KV sama dengan VCI tambah VT tambah VCE. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.